Dengan ilmu kita pasti kuat sakinah, hidup kita pasti indah, segala urusan kita pasti mudah, harta kita pasti berkah, dan mati kita pasti berkah. Amin ya Allah. Kalau kita dengan ilmu, semua amal perbuatan kita agak bakal sia-sia. Coba kalau kita gak punya ilmu, semua amal perbuatan kita bakal terima, bakal ditolak. Bahkan ulama pun berkata, wa kuluman wa bighairi dia malu amaluhu ma'dudatun la tuqbalu. Siapa orang ibadah tanpa ilmunya, itu pasti ditolak, gak diterima. Kasih ya. Coba lihat zaman sekarang di Indonesia yang kurang memperdalam ilmu Indonesianya, yang paling banyak korupsi, pembunuhan, perzinaan, narkoba, yang paling banyak terdapat virus HIV AIDS. Kenapa? Karena di Indonesia itu kurang memperdalam ilmu dan agamanya. Dengan lima daripada mulai ini, pada silakan ilmu. Yang kedua, meningkatkan amal ibadah, bertakwa dan taat kepada Sang yang telah menciptakan kita dan telah memberikan organ tubuh walaupun telah cantik sedikit dan terangkat sedikit. Tapi kita harus menyukurinya dan kita harus tetap ibadah. Bahkan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Coba lihat, kalau orang itu sehat badannya, sehat akalnya, tapi tidak mau ibadah, itu orang rugi, itu orang disebutnya kayak orang gila. Amit wallahu alam. Dalam ibadah itu banyak macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang Allah seperti puasa dan sholat. Itu disebutnya ibadah apa? Yang kedua, ibadah melalui tatanan, melalui kita semua. Contohnya memberi makan anak yatim, membantu orang, itu disebutnya ibadah. Dan daripada maulid Nabi ini kita harus tahu, Nabi itu diciptakan oleh Allah dari nur alias cahaya. Allah kita diciptakan dari air tumpah alias air mani, air yang hina. Jadi kita jadi orang itu jangan sombong, jangan takabur, mentang-mentang anak pejabat, mentang-mentang ganteng, mentang-mentang cantik. Kita boleh, tapi di mata Allah tidak apa-apanya. Bahkan Allah pun menjelaskan, Inna Allah wala nasru ala suarikum wa ala ajsadikum walakinna qulubikum, yang artinya sebenarnya Allah itu tidak melihat orang itu dari kulit kita maupun putihnya, tidak melihat dari jasanya cantik atau katanya, tapi melihat dari hati bagus atau tidak. Terus turunnya dari Nabi Muhammad dari Nabi Adam, yaitu bapak umat semua manusia. Terus dipindah lagi dari badan yang mulia ke badan yang mulia, akhirnya sampailah di bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Setelah di Abdul Muttalib, terus menikah dengan Siti Aminah orang kampung Najar. Gadis yang paling cantik, gadis yang paling solehah. Bahkan waktu itu banyak istri-istri yang mau kepada Syarif Abdullah. Saking ganteng-gantengnya Syarif Abdullah, itu ditambah keurutannya Nabi Muhammad. Bahkan 300 perempuan istri yang sakit hati karena tidak diterima oleh Syarif Abdullah. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.